terpaksa langsung ninggalin kerjaannya dan datang ke sini cuman buat ngadepin orang yang bikin gue sedih. Serius? Bisa berantem dong tuh orang, dihabisin sama kakak lo. Iya, dan dulu malah pernah ada kejadian, gue pulang ke rumah sambil nangis-nangis gara-gara ada anak kecil yang ngebully gue. Gue diajak-ajak gitu deh, terus gue pulang, gue cerita sama kakak gue langsung ninggalin kerjaannya. Al baru saja pulang dari rumah sakit setelah peristiwa penusukan dan menyelamatkan Andin. Dan Andin juga baru pulang setelah dari rumah sakit dan setelah diculik itu. I don't know. Ya Allah, tolong hamba. Tenangkanlah hati hamba. Tante udah dapat surat panggilan untuk datang ke kantor polisi belum? Surat panggilan apa ya? Iya, soal kebakaran di villa tante itu. Belum. Emangnya kenapa ya? Apa hubungannya sama saya? Ya, saya kan sudah dipanggil. Saya ditanya-tanya soal kebakaran di villa itu dan soal Sienna yang hilang sampai sekarang. Bahkan saya juga ditanya-tanyain loh soal Roy. Sebentar. Kamu mention soal Roy nggak ada rasa nggak enak atau bersalah gitu sama saya? Saya susah payah berdamai dengan perasaan karena kamu sudah membuat saya kehilangan anak. Saya maafkan semata-mata karena kamu adiknya Andin. But now, kamu sengaja ingin menteror pikiran saya tentang kejadian di villa itu. Saya masih nggak tahu harus bagaimana terkait apa yang saya lihat malam itu. Kenapa aku jadi teringat ucapan Elsa soal dia yang diinterogasi sama polisi mengenai kejadian kebakaran dan hilangnya Sienna. Masuk. Assalamualaikum, Ma. Hey. Waalaikumsalam, Din. Sini aja. You okay? I'm okay, Ma. Mama kok belum tidur? Ya, baik yang mama pikirin sih, Din. Tadi Elsa bicara sama mama. Kita ngobrol berdua. Ya, dia bilang katanya dia sudah ditanya-tanya sama polisi soal kebakaran di villa mama dan juga tentang hilangnya Sienna. Mama kepikiran aja. Apa atau kapan nanti giliran mama untuk dipanggil polisi untuk berikan keterangan itu. Agak khawatir sih mama. Mama tenang aja. Gak cuma Mama, tapi semua orang yang ada di villa itu akan nunggu giliran aja sih, Ma. Ya sih, mama sih siap ya untuk ditanya-tanya sama polisi dan mama akan berkata jujur. Cuman yang mama takutkan adalah karena Elsa ngomong katanya mama sempat bertikai sama Sienna. Mama takut ini jadi memicu sebuah kesalahpahaman gitu loh. Mama sih nggak takut, cuman itu aja takut nantinya efeknya tuh akan bikin repot semua orang gitu loh, those misunderstanding stuff like that. Elsa ini benar-benar ya. Aduh, aku minta maaf loh. It's okay sayang, kamu gak harus minta maaf kok. It's not your fault. Tadi Papa jadinya ngobrol apa aja sama Elsa waktu di rumahnya Bu Rosa? Elsa tadi sempat pergi ke rumahnya Nino, Ma. Makanya tadi ada berita itu kan. Anak itu ya. Sebetulnya ada yang aku khawatirkan, Ma. Ada yang aku takutkan sebetulnya. Yang jadi kekhawatiran aku adalah apakah kecemburuannya Elsa, kemarahan Elsa sama Nino dan Sienna ini ada hubungannya enggak sama hilangnya Sienna? Aku nggak mau mikir ke sana sebetulnya, tapi ini aku takutkan, Ma. Mudah-mudahan aja nggak kayak gitu ya, Pak ya. Aduh, aku jadi ikut kepikiran deh. Enggak. Mudah-mudahan enggak ya.
Kadang-kadang aku mikir, mah, aku kepikiran kapan Elsa dewasanya, Ma? Dan nggak bikin kita kepikiran terus soal dia. Iya, Elsa itu udah dewasa. Tapi kita kayak lagi ngurusin anak yang baru gede kan, Pak? Itu dia. Logikanya, cara dia berpikir kadang-kadang nggak sesuai gitu dengan apa yang kita pikirkan gitu loh, Ma. Harusnya kan kesini dia justru ngambil cara lain gitu, yang di luar normalnya gitu. Makanya ini sampai sekarang aku tuh tetap berusaha untuk sikapnya begini terus. Aku tetap berusaha tegas ngadepin Elsa. Ya karena itu. Karena kalau kita bantuin, kita tolongin lagi, nanti kapan belajarnya? Sebenarnya motivasi Mbak Elsa tinggal di sini tuh apa sih? Yang punya rumah nggak ada. Mbak Ira juga nggak ada. Apa nggak malu Mbak tinggal di rumah ini terus? Kamu tuh bener-bener nggak sopan ya sama saya. Udah baru di sini, Ira aja ya. Nggak kayak gini loh sikapnya. Ya kalau saya memang begini Mbak. Beda lah sama Mbak Ira. Oh iya, kakaknya Mbak Sienna udah telepon saya. Nanyain, Mbak Sienna kemana? Kok ditelepon nggak ada? Ya saya jawab aja, nggak balik-balik ke rumah. Kata Mbak Ira terakhir pergi sama Mbak Elsa. Kamu kenapa sih kalau cerita tuh nggak izin sama saya dulu? Lah, siapa Mbak? Ih. Aja deh. Aduh, tuh masaknya banyak banget itu. Siapa yang bisa ngabisin? Gua nggak pakai jam lagi. Ini kayaknya udah malam banget. Aduh, gua mau pulang jam berapa ini? Aduh. Mirna, masakannya udah mateng. Kita makan yuk. Iya Bu, tapi mohon maaf Bu, Ibu masak tadi kan buat makan malam Bu. Iya, itu tadi kayaknya banyak banget. Saya bingung, apalagi saya sebenarnya kan udah makan, udah kenyang. Tadi kan udah kasih tau Ibu. Mir, jadi perempuan tuh jangan kurus-kurus. Agak berisi sedikit. Nanti suaminya jadi seneng. Yuk, kita makan bareng. Iya. Mira ngapain sini, Mir? Ibu yang suruh datang. Ibu. Aduh, kayak ibu lagi ngeliat film India, romantis-romantisan. Aduh, yuk kita makan bareng. Yuk. Ayo. Sial, gawat sih ini. Kalau sampai cerita soal Sienna ini nyampe ke kakaknya. Sienna pernah sih cerita sedikit tentang kakaknya. Yang katanya overprotective ke Sienna. Karena Sienna adik satu-satunya dan kakaknya itu sayang banget. Makanya Sienna ini suka takut cerita apa-apa ke kakaknya. Soalnya kalau sampai ada yang bikin Sienna sedih sampai nangis, kakaknya bakalan marah banget. Dan gak ragu langsung maju buat ngadepin orang yang nyakitin adiknya. Aduh, terus gimana ini ceritanya? Kalau sampai kakaknya itu tahu Sienna menghilang. Dan gue masih ada di sini. Kayaknya gue harus telepon kakak deh. Tapi nggak usah deh. Kenapa sih? Mau telepon Sal ya?
Ih, telepon aja kali. Gak ada salahnya kok, walaupun udah putus ya, telepon mantan tuh gak ada salahnya. Gue tuh bukan mau nelpon Sal. Terus, Gue mau nelpon kakak gue. ih, apalagi kakak, ya telepon aja lah. Tenang, gue janji gue gak akan nguping. Gue pengen sih sebenarnya telepon dia, tapi gue khawatir soalnya kakak gue tuh Kenapa? Galak ya? galak sih, tapi bukan sama gue galaknya. Dia tuh kayak selalu bisa tahu kalau gue lagi ada masalah atau enggak. Cukup dengan dengerin gue ceritanya kayak gimana. Enak aja jadi lo. Punya kakak yang perhatian. Ya tapi gue jadi ngeri sih, Sa. Yang ada kakak gue tuh bakal nanya, kamu lagi ada masalah apa? Siapa yang bikin kamu sedih? Sini kasih tahu orangnya. Duh, dia tuh kalau udah marah ya, serem banget. Kayaknya tuh kakak lo tuh sayang banget ya sama lo. Banget. Makanya kalau dia udah ngomong kayak gitu, gue tuh jadi suka nangis. Gue terharu sih. Dan gue happy gue punya kakak yang sayang dan perhatian banget sama gue. Bagus dong kalau gitu. Berarti nggak akan ada orang yang berani macem-macem sama lo. Makanya sekarang tuh gue selalu mikir yang panjang banget sebelum gue curhat apa-apa ke dia. Yang ada dia tuh bisa langsung ninggalin kerjaannya dan datang ke sini cuman buat ngadepin orang yang bikin gue sedih. Serius? Bisa berantem dong tuh orang. Dihabisin sama kakak lo. Iya, dan dulu malah pernah ada kejadian, gue pulang ke rumah sambil nangis-nangis gara-gara ada anak kecil yang ngebully gue. Gue diajak-ajak gitu deh, terus gue pulang, gue cerita sama kakak gue langsung ninggalin kerjaannya, dia lari keluar dan dia nyari anak kecil itu buat bikin perhitungan. Pokoknya gak boleh banget tuh adanya sedih ataupun nangis. Ya cuman jadinya, gue sekarang harus hati-hati kalau curhat sama dia. Tapi hebat lah kakak lo itu. Keren tau nggak? Daripada kakak gue. Ini gue jadi agak takut nih. Ya, gue sih nggak kenal sama kakaknya Sienna. Gue kenal sama Sienna. Kan dari dunia profesi aja. Tapi sumpah deh ini ngeri banget. Kalau tiba-tiba kakaknya datang terus nanya-nanya gue. Tapi gue udah punya kuncinya sih. Pokoknya gue harus arahkan kecurigaan polisi juga kakaknya Sienna ke siapa aja selain gue. Terlepas siapa bikin dia ngilang. Karena gue nggak tahu mau jawab apa juga. Mbak, tadi kakaknya Mbak Sienna nanyain nomor telepon Mbak Elsa ke saya. Nah gitu dong, izin dulu sama saya. Udah nggak usah dikasih ya. Biar saya aja yang langsung hubungin ke dia. Udah saya kasih Mbak. Hah? Saya dapat dari Mbak Ira. Aduh, kamu tuh gimana sih? Kok bisa sih langsung ngasih nomor saya? Maaf Mbak, saya cuma mau ngasih tahu kalau nanti kakaknya Mbak Sienna mau telepon Mbak Elsa. Jadi, jangan nggak diangkat ya Mbak kalau nanti ada nomor telepon yang tanpa nama. Kamu tuh bener-bener ya. Lain kali nggak boleh ya kayak begini. Nomor itu privasi tau nggak? Keselin banget ya nih orang. Aduh, terus gimana dong? Ngapain coba dia ngasih-ngasih aja? Ntar kalau gue tiba-tiba ditelepon, makin nggak tenang kan gue. Nggak bisa nih kayak gini. Tujuan gue kan di sini untuk nyelidikin. Kalau kayak begini jadi nggak bisa lah, nggak tenang gue. Gue harus pergi sih dari sini.